Ucapkan 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, kita ada pada pembahasan ini. Pertama adalah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pengakuan iman rasuli. Itu pertemuan pertama sudah ya. Lalu kita mulai masuk pada pembahasan pengakuan iman rasuli. Nah, kalau kita lihat pengakuan iman rasuli semua itu dibagi dalam 12 kalimat. Ya, dan kita baru saja selesai bahas kalimat pertama. Kalimat pertama adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ya. Maka sekarang kita masuk pada kalimat yang kedua, yaitu dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Hari ini saya hanya akan membahas Yesus Kristus. Itu saja, ya. Nanti pertemuan yang akan datang baru kita bahas tentang anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ya. Jadi sekarang kita bahas soal Yesus Kristus. Nah, karena kita belajar ini mau yang detail, jadi setelah Yesus Kristus, sekarang kita bahas Yesusnya dulu, habis itu baru Kristusnya, ya. Oke, sekarang mari kita pertama-tama mempelajari nama Yesus ini. Saya bagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, mari kita melihat asal-usul dari nama Yesus. Nah, nama Yesus yang kita pakai sekarang itu adalah dari bahasa Latin. Yesus, itu bahasa Latin. Dan ini diambil dari bahasa Yunani Iesus, ya. Iesus. Kenapa dia Iesus? Karena begini, huruf Yunani itu tidak ada bunyi. Kalau kita kan Latin huruf Y kan ada. Tapi Yunani tidak ada huruf Y. Untuk bisa mendapatkan bunyi I, maka dia harus menggabung dua huruf. Yaitu huruf Ibrani, huruf Yunani iota, I dengan epsilon. Menjadi I. Ya, kalau dapat bunyi Yohanes, maka dia harus gabung I dan O. Nah, ini I dan E. Jadi, Iesus. Itu dalam Yunaninya. Dalam Latinnya menjadi Yesus. Dan sebenarnya nama Yesus itu diambil dari bentuk Ibraninya Yehosua atau Yesua atau dipendekkan menjadi Yosua. Ya. Oke, sekarang perhatikan keterangan dari Barclay. Barclay bilang begini, Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Yahudi Yusak. Karena Yusak itu nama terjemahan lama. Sekarang kalau saudara baca sekarang kitab Yosua, ya kan? Tapi kalau saudara lihat Alkitab yang lama itu kitab Yusak. Yusak, ya. Ya, Yusak. Yusak itu sama dengan Yosua. Itu sama dengan Yohanes. Itu dulu namanya Yahya. Ya. Ya, Yahya. Ya. Yahya Pembaptis. Nah, Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Yahudi Yusak. Dan Yusak berarti Tuhan adalah keselamatan. Henry bilang begini, nama Yesus sama dengan Yosua, hanya akhirannya saja yang diganti guna menyesuaikannya dengan bahasa Yunani. Jadi sebenarnya Yesus itu ya Yosua itu. Yosua itu ya Yesus. Jadi Yosua yang itu artinya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Nah, sekarang saya coba saudara lihat Yosua 1 ayat 1 ya. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Lalu Esra 2 ayat 2.
mereka datang bersama Zerubabel, Yesua. Jadi antara Yosua, Yesua, Yo dan Ye itu ada hubungannya. Seperti kata Dehir begini. Yo dan Ye dalam nama itu, Yosua dan Yesus merupakan kependekan dari Yahweh. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bahwa Yosua dan Yesus itu memang ada hubungan. Saya akan berikan saudara perbandingan. Coba lihat tabel ini. Saudara lihat Kisah 7 ayat 54. Kemah yang diterima nenek moyang kita yang dengan pimpinan Yosua. Yosua kan? Sekarang teks Greek New Testament, itu teks asli Yunani, itu Yosua itu adalah Ieso. Ya. Dia Ieso, tetapi dalam King James itu dia terjemahkan Jesus. Kalau begitu, Yosua itu sama dengan Jesus. Ya. Oke, contoh lain Ibrani 4 ayat 8. Sebab andai kata Yosua tidak membawa mereka masuk ke tempat perhentian, itu Yosua. Tapi di dalam teks Yunani, ya, eigar autos Iesos. Tapi di dalam bahasa Inggris King James, for if Jesus. Kalau begitu, sebenarnya Yosua dan Yesus itu memang sama. Ya, itu memang sama, hanya beda bahasa saja. Oke, perhatikan komentar dari Speech and Excel. Yesus itu merupakan bentuk Yunani dari nama Yosua yang begitu dikenal, tetapi nama itu mempunyai arti dan sejarah. Sebetulnya itu adalah Hosea atau Hosua, artinya sang penolong, dengan nama Allah ditambahkan di awal sebagai Ye-Hosua, disingkat dan dipendekkan Yosua. Jadi arti lengkapnya adalah Allah penolong kita. Jadi sebenarnya Yosua itu nama yang sudah dipendekkan. Aslinya itu adalah Hosea. Tapi Musa itu menambahkan kata pertama dari Yehova itu di bagian depan, sehingga menjadi Hosea atau Hosua ditambah Y di depan menjadi Yehosua. Oke, sekarang saudara lihat bilangan 13 atau 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa mengintai negeri itu. Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Berarti Hosea dengan Yosua itu juga ada hubungan. Jadi sama saja, berarti Hosea punya hubungan dengan Yosua, punya hubungan dengan Yesua, dan akhirnya punya hubungan dengan Yesus. Ya, dengan hubungan dengan Yesus. Nah, perubahan nama ini menegaskan bahwa makna teologis dari sebuah nama dalam tradisi Ibrani itu mempunyai panggilan, mempunyai peran ilahi dari seseorang, menyatakan peran ilahi dari seseorang. Yaitu arti kata ya, arti nama. Oke, sekarang yang kedua, Yesus adalah sebuah personal name yang merupakan nama yang umum di kalangan orang Yahudi. Jadi Yesus itu nama yang baru diberikan pada waktu dia lahir. Tapi sebelum inkarnasi, sebelum Natal, dia belum bernama Yesus. Ya, dia hanyalah pribadi kedua dari Tritunggal yang disebut sebagai Sang Anak atau Sang Firman. Tapi begitu dia dilahirkan, lalu dia dikasih nama Yesus. Nah, Yesus itu nama diri, sama seperti nama diri saya itu Esra. Bapak di sana nama dirinya Aryono. Bapak ini nama dirinya Yosua. Nah, dia nama dirinya adalah Yesus. Dan rupanya Yesus itu nama yang umum pada waktu itu, bukan istimewa. Sama seperti Bambang. Kan? Kalau di sini dicari Bambang tuh banyak sekali Bambangnya. Agus. Ya. Kalau di timur sana cari orang nama John, di ujung ke ujung ketemu John. Nah, Yesus itu juga begitu. Karena itu di Alkitab ada banyak orang nama Yesus. Lihat Matius 27. Dan pada waktu itu dalam penjara ada seorang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Jadi ada penjahat juga nama Yesus. Ya. Nah, Yesus Barabas. Ya. Kisah 13.
Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Bar Yesus itu, Bar itu hanya awalan. Aslinya namanya Yesus. Aslinya Bar Yesus itu adalah bapaknya tuh namanya Yesus. Bartimeus itu kalau bahasa Arabnya bin atau binti. Anaknya Timeus. Nah kalau bahasa Ibraninya Bar, makanya Barabas artinya Anaknya Abbas. anak Aba. Ya. Ya, anak Bapa. Bartimeus, anaknya Timeus. Bartolomeus, anak penghiburan. Anaknya Tolmai. Bartolomeus. Tolmai itu artinya penghiburan. Maka Bartolomeus itu adalah anak penghiburan. Maka Bar Yesus artinya anaknya Yesus. Berarti orang ini yang tukang sihir ini bapaknya nama Yesus. Ya. Oke, Kolose 4 ayat 10-11. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari Markus kebenakan Barnabas dan dari Yesus yang dinamai Justus. Berarti ada orang nama Yesus yang juga punya nama lain Justus. Kalau begitu sebenarnya nama Yesus itu banyak. Saya ingat saudara dulu ada orang kerasukan setan. Lalu opa saya itu karena sering pelayanan okultisme usir-usir setan, maka dalam nama Yesus keluar. Setannya tidak keluar. Ketawa-ketawa dia. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus. Pokoknya sudah usir-usir lah keluar. Dan tahu hikmah dari mana muncul di opa saya. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Keluar, langsung lari dia. Rupanya hanya dia bilang nama Yesus. Dia pikir ya nama-nama umum kan. Jadi dia belum tahu. Tapi begitu dari Nazaret, wah itu hanya merujuk kepada satu Yesus tuh ya. Akhirnya lari dia. Oke, Donald Hegner bilang nama Yesus, Yunaninya Yesus, adalah nama yang sangat umum di kalangan orang Yahudi pada abad pertama. Yosefus sejarawan Yahudi mencatat tidak kurang dari 10 orang berbeda bernama Yesus dalam tulisan-tulisannya. Fakta bahwa nama itu begitu umum justru menegaskan kemanusiaan sejati Yesus dari Nazaret. Dia lahir dalam konteks budaya Yahudi yang nyata dan mengambil nama yang biasa di zamannya. Nah, karena itu pernah ada orang bertanya pada saya, Pak, kalau anak saya tahu-tahu lahir 25 Desember, bolehkah saya kasih nama anak saya Yesus? Boleh. Yesus Widodo. Ya, atau apa? Saya bilang, kalau dilihat dari asal-usul tentu saja boleh. Karena kalau ada orang, ya nama Yesus, ada Bar Yesus, ada Yesus Barabas, ada Yesus Justus, maka tentu saja kita bisa saja memberikan nama anak kita Yesus. Atau dari padanan kata, kalau ada orang bisa nama Yosua dan tidak jadi problem, kenapa kita harus menjadikan orang nama Yesus problem? Padahal Yosua dan Yesus kan sama. Jadi sebenarnya tidak masalah. Tapi saya bilang, tapi tidak usah Yesus Kristus lah. Ya. Karena kalau dia kasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia maling ayam. Yesus Kristus ditangkap. Yesus Kristus maling ayam. Nah, itu jadi repot, jadi heboh ya. Nah, karena itu ya sekarang juga kan kita lihat ya. Kalau saudara ke Timor Leste, itu banyak orang nama Yesus. Ya. Dulu ada petinju namanya Franciscus de Jesus. Pemain bola juga Yesus Navas. Ya, ada banyak orang nama Yesus. Nah, karena itu maka secara teologis dan linguistik sebenarnya tidak salah, walaupun mungkin secara pastoral dan budaya kita sedapat mungkin menghindar karena mungkin punya efek-efek lain. Tetapi secara teologis, linguistik itu tidak ada problem. Nah, apa arti nama Yesus? Nah, saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ketahui adalah di dalam budaya Ibrani, nama itu diberikan tidak hanya sekedar untuk penyebutan. Tidak. Nama itu selalu diberikan tuh harus mempunyai arti tertentu. Nah, arti itu bisa menggambarkan orangnya atau bisa menunjukkan harapan tentang orang itu. Maka kalau saya mempunyai anak, saya memberi nama dia, itu untuk menunjukkan harapan saya untuk anak ini apa? Itu dari namanya. Maka nama tidak hanya sekedar sebutan. Itulah sebabnya apabila seseorang diberikan nama ini,
Tapi begitu hidupnya tidak cocok lagi dengan nama itu, maka ada penggantian nama. Dari Abraham, Sarah, Sarai, ya, itu ada penggantian. Karena misalnya Yakub itu diganti menjadi Israel. Karena nama itu sesuatu yang sangat penting. Semua nama itu punya arti. Ya, semua nama punya arti. Karena itu saudara lihat Daniel, lalu siapa lagi? Misael, dan beberapa sahabat dari Daniel itu kan semua diganti nama kan menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Itu semua nama yang diganti. Ya. Belsasar itu diganti. Karena penggantian nama itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau nama diganti itu tanda orangnya berubah. Orangnya berubah. Nah, maka nama itu selalu ada makna, tidak ada orang yang kasih namanya aneh-aneh ya. Di dalam budaya Yahudi itu harapan. Kalau dalam budaya kita kan banyak ya nama-nama. Bahkan ada budaya tertentu yang apa yang terjadi pada hari lahir itu anaknya jadi nama begitu. Ya. Saya biasa khotbah di PIK. Ada satu bapak yang penginjil yang bilang, "Oh, Pak Beri." Ya. Pak Beri nih apa? Ternyata saya baca nama panjangnya Beritakanlah. Namanya tuh Beritakan. Saya luar biasa cocok jadi penginjil ya. Nah, Beritakanlah. Saya ada ketemu orang lagi namanya Sisa Napas Bulu. Itu pendeta tuh di Jakarta sini namanya Sisa Napas Bulu. Orang Nias. Yeah. Kok tanya kok Sisa Napas? Iya, waktu dia lahir tuh langsung kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, nyaris mati dikorek-korek ada napas dikit. Langsung dikasih nama Sisa Napas Bulu. Ya. Ada satu bapak punya anak, tapi waktu anak itu belum lahir tuh berkelahi tuh sama saudara-saudaranya. Tapi setelah anak itu lahir terjadi perdamaian. Maka untuk menandai perdamaian si anak diserahkan kepada keluarganya untuk dipelihara. Jadi bapaknya dengan sesamanya tuh berkelahi terus, tapi gara-gara anak ini lahir, maka mereka berdamai, anak itu dikasih untuk ikut, maka anak itu namanya ikut sesama halawa. Namanya ikut sesama itu. Nah, jadi pokoknya apa yang terjadi kita pakai. Tapi budaya Yahudi tidak. Ya, budaya Yahudi tidak. Budaya Yahudi selalu ada arti dari semua nama. Yeah. Kayak misalnya saya Esra. Esra itu artinya penolong. Ya. Alfred itu artinya bijaksana. Jadi saya itu adalah penolong yang bijaksana. Wah. Nah, itu artinya saya. Ya. Nah, sekarang apa arti nama Yesus, Yosua, Yesua, Yehosua, Hosea tadi? Sekarang lihat Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Ini kata malaikat kepada Yusuf ya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya, ini tidak dikasih sembarang nama. Dikasih nama Yesus karena nama Yesus itu punya arti. Arti dari Yesus adalah dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Atau penyelamat dari dosa. Ya, maka anak itu dikasih nama Yesus untuk menyatakan rencana Allah di dalam penyelamatan orang berdosa. Sekarang perhatikan kata-kata Leon Morris. Nama Yesus bukan dipilih secara sembarangan atau karena kesukaan orang tuanya, melainkan diperintahkan oleh Allah melalui malaikat. Ini menunjukkan bahwa nama tersebut mengandung makna teologis yang mendalam. Yesus datang dengan misi ilahi yang spesifik, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah penggenapan dari makna nama itu sendiri. Maka Yesus itu adalah penyelamat orang berdosa. Mengikut Yesus artinya mengikut penyelamat dari dosa. Percaya kepada Yesus artinya percaya kepada penyelamat dari dosa. Maka di sini kita bisa lihat bahwa orang baru bisa disebut benar-benar pengikut Yesus. Atau baru bisa disebut benar-benar percaya kepada Yesus kalau kepercayaannya pada Yesus itu meliputi di dalamnya keselamatan dari dosa. Kalau iman saudara itu tidak melibatkan itu, saudara belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Saudara, kalau kita mau tanya,
Kalau saudara pergi ke daratan timur sana yang mayoritas Kristen tuh ya, tiba-tiba ketemu pemabuk di jalan, tanya, kau percaya Yesus? Percaya. Tanya dukun di sana, percaya Yesus? Percaya. Tukang sihir, percaya Yesus? Percaya. Hampir semua orang percaya Yesus. Jarang ada orang bilang saya tidak percaya Yesus. Tapi kalau ditelusuri dan ditanya lebih jauh, percaya Yesus seperti apa? Nah, biasanya jawabannya mulai banyak. Nah, hari ini juga banyak orang percaya Yesus. Ditanya percaya Yesus, percaya. Tapi apakah kepercayaan itu melibatkan di dalamnya urusan keselamatan? Ternyata tidak. Karena ada banyak orang percaya Yesus hanya demi keuntungan. Banyak orang percaya Yesus hanya demi kesembuhan. Banyak orang percaya Yesus hanya demi berkat. Banyak orang percaya Yesus hanya supaya hidupnya sukses dan sebagainya. Dengan kata lain, dia percaya Yesus itu hanya untuk urusan dunia. Kalau nama Yesus itu adalah penyelamat dari dosa, maka itu berarti percaya kepada Yesus itu harus melibatkan di dalamnya sebuah unsur kekekalan. Jadi saudara kalau sakit, lalu saudara, saya percaya Yesus sembuhkan saya. Sembuh dari sakit itu kan hanya di dunia ini saja. Saya percaya Yesus, dia tolong saya dalam bisnis saya. Bisnis saya itu kan di dunia. Saya percaya Yesus supaya saya sukses dalam hidup ini, itu urusan dunia. Itu tentu tidak salah, tapi kalau hanya itu, maka saudara adalah orang paling malang di dunia. Menurut firman Tuhan. Ya, lihat 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita orang-orang paling malang dari segala manusia. Bunyinya di sini agak kurang terlalu jelas. Coba lihat terjemahan Indonesia sehari-hari. Kalau pengharapan kita pada Kristus terbatas pada hidup kita dalam dunia ini saja, hanya percaya Yesus urusan bisnis, percaya Yesus urusan sukses, percaya Yesus urusan kesehatan, percaya Yesus urusan finansial, maka dari seluruh umat manusia di dunia, kitalah umat paling malang. Hari ini banyak gereja hanya bicara teologi kemakmuran. Kalau saudara percaya Yesus, dia akan berkati saudara berlimpah-limpah. Dan berkat yang berlimpah itu hanya asosiasinya materi. Ya. Kalau saudara kasih persembahan, Tuhan akan balas 10 kali lipat, 50, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Dan semua orientasi pada materi. Kalau itu saja, saudara orang paling malang di dunia. Dan itu tidak menyelamatkan apa-apa. Karena nama Yesus itu adalah nama yang berkaitan dengan keselamatan karena dosa. Maka orang baru disebut percaya Yesus kalau kepercayaannya itu melibatkan di dalamnya penebusan dosa. Sekarang saudara lihat Roma 3:25. Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Artinya begini. Sebenarnya kita semua itu bermusuhan dengan Allah. Kenapa? Karena kita berdosa. Waktu kita berdosa, hukum siapa yang dilanggar? Hukum Tuhan. Waktu hukum Tuhan dilanggar, itu membuat Tuhan murka. Maka Tuhan murka kepada orang berdosa. Maka Tuhan dan orang berdosa itu ada semacam permusuhan. Saudara orang berdosa, saudara bermusuhan dengan Tuhan. Nah, kalau tidak terjadi perdamaian dengan Tuhan, maka murka turun atas kita. Kebinasaan atas kita. Supaya kita selamat, maka ada pendamaian. Nah, bagaimana supaya terjadi jalan pendamaian? Kristus Yesus ditentukan. Artinya adalah bahwa Allah hanya mau berdamai dengan manusia melalui Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus, Allah tidak mau berdamai. Maka semua orang di luar Yesus itu tetap musuh Allah. Maka hari ini banyak orang yang mati sebagai musuh Allah. Kan? Kalau dia mati sebagai musuh Allah, bagaimana dia bisa selamat? Ya, maka manusia hanya bisa berdamai di dalam Yesus, hanya Yesus titik perdamaian. Tapi bukan hanya pada Yesus, tapi Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena apa? Iman dalam darahnya. Nah, kalau ngomong darah, itu sudah pasti berbicara soal korban penebusan. Nah, orang-orang yang hanya percaya, saya percaya Yesus menyembuhkan saya.
Kalau hanya stop di situ, maka imannya belum iman dalam darah. Ya. Saya percaya Tuhan memberkati saya, itu belum iman dalam darah. Saya percaya Tuhan akan bikin saya sukses. Itu bukan iman dalam darah. Iman dalam darah artinya saya percaya saya orang berdosa yang harus binasa musuh Allah, tapi karena Kristus Yesus telah mencurahkan darahnya dan saya terima dia sebagai juru selamat saya percaya kematiannya menggantikan saya, sudah membayar hukuman dosa saya, dan saya bersandar pada darah ini. Itu yang menyelamatkan saya. Nah, ini sesuatu yang penting, ya. Karena hari ini banyak gereja tidak berbicara iman dalam darah. Ya. Maka di situ kita bisa lihat nama Yesus itu adalah nama yang penting, dan karena itu iman kita juga harus mencakup iman dalam darah. Yes. Saya pernah, saudara, satu kali ngajar begini. Habis itu saya tantang siapa yang hari ini baru mau terima Yesus beriman dalam darahnya. Berdiri. Saya melayani di satu gereja. Tahu-tahu saudara, saya lihat di sana ada yang berdiri. Yang berdiri pendetanya. Pendeta emeritus. Emeritus artinya pendeta sudah pensiun. Veteran. Pendeta emeritusnya berdiri. Saya agak ragu, jangan-jangan dia kurang mengerti maksud saya. Ya, jadi saya ngomong ulang lagi, saya bilang, yang sudah percaya Yesus jangan berdiri lagi. Hanya yang baru mau hari ini terima Yesus, dan pendetanya tetap berdiri. Habis itu dia datang mengaku pada saya, Pak, setelah sudah jadi pensiunan pendeta ini, baru hari ini saya mengerti iman dalam darah itu. Di situ kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa percaya orang beriman otomatis dia Kristen pasti dia beriman, tidak. Ya. Ada banyak orang di dalam gereja sebenarnya belum beriman atau beriman secara salah. Ya. Iman yang menyelamatkan harus iman dalam darahnya. Ya. Oke, itu nama Yesus. Sekarang mari kita bahas Kristusnya. Hari ini kita hanya bahas dua kata ini ya. Nah, sekarang pertama kita lihat asal usul nama Kristus. Kalau nama Yesus itu personal name, seperti tadi saya Ezra, dia Yesus, maka Kristus ini bukan personal name. Kristus itu jabatan. Sama seperti saya, Ezra itu nama diri. Jabatan saya adalah pendeta atau dosen. Maka jabatan Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu bahasa Latin. Bahasa Yunaninya Christos. Tapi dia juga berasal dari bahasa Ibrani Masiah atau Mesias. Yang dalam bahasa Arab Masih. Ditambah kata sandang al, bahasa Arab menjadi Al-Masih. Maka Al-Masih itu sama dengan Ho Kristos atau sama dengan Hamasiah. Sang Kristus dalam bahasa Latinnya. Lihat Lukas 2:26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Maka Kristus atau Kristos, Mesias atau Al-Masih itu artinya yang diurapi. Kalau memang artinya yang diurapi, maka tentu saja siapa saja yang diurapi adalah Kristus. Kalau Pak Ivan diurapi, maka Pak Ivan itu Kristus. Wow. Ya, Pak Aryono diurapi, Pak Aryono itu Kristus. Mesias itu. Nah, macam-macam itu ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dari teks ya. Sekarang saudara lihat Imamat 4 ayat 5. Imam yang diurapi, ternyata bahasa Ibraninya Masiah. Yang diurapi ini Masiah. Imam yang diurapi. Sekarang kita lihat teks Yunaninya. Next. Nah, itu kata Masiah tadi ini yang saya kasih garis bawah. Kristos. Berarti imam itu Kristus. Imam itu Mesias. Maka seorang imam itu adalah seorang Kristus.
seorang Mesias. 1 Samuel 26 ayat 9. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Bahasa Ibraninya Masiah. Sekarang lihat teks Yunaninya. Kriston. Dari kata Kristus juga. Di sini, itu kan Daud bicara soal Saul. Daud ada kesempatan bunuh Saul, tapi dia nggak mau. Siapakah yang bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan? Ya. Orang yang diurapi itu siapa? Saul. Kalau begitu, sebenarnya dan kata Yunaninya Kriston, maka Saul itu Kristus. Saul itu Mesias. Oke, 2 Samuel 22. Dia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja di sini Raja Daud, yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, Masiah. Ya. Teks Yunaninya Kristo. Kristo di situ. Berarti di situ Daud itu Mesias. Daud itu Kristus. Diurapi. Oke, Mazmur 105. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Lihat teks Yunaninya. Kriston. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi. Itu nabi-nabiku. Berarti nabi-nabi itu adalah Kristus. Ya. Dan yang menarik saudara, lebih menarik itu adalah Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Berarti yang kuurapi di sini adalah Kores. Lihat teks Yunaninya. Kristo. Nah, Kores itu siapa? Kores itu raja kafir. Raja kafir dari Persia yang Tuhan pakai untuk mengalahkan Babel yang dikuasai, yang saat itu dipimpin oleh Belsasar, yang diceritakan dalam kitab Daniel. Kalau begitu, menariknya adalah bahwa seorang kafir yang tidak percaya pada Tuhan, tapi Tuhan pakai, bisa disebut sebagai Kristus atau Mesias. John Oswald bilang begini, penggunaan istilah yang diurapiku, my anointed, untuk Kores, dalam Yesaya 45 ayat 1, sangat mengejutkan dan radikal. Ini adalah satu-satunya kali dalam Alkitab di mana seorang penguasa asing non-Yahudi disebut sebagai Mesias Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas seluruh sejarah dan dia dapat menggunakan siapapun, bahkan penguasa kafir, untuk menggenapi rencana bagi umatnya. Namun demikian, penggunaan istilah ini tidak mengangkat Kores ke level yang sama dengan Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud. Sebaliknya menegaskan bahwa semua fungsi pengurapan pada akhirnya menuju pada Mesias sejati yang akan datang. Kalau begitu di sini, ini hanya beberapa bagian, tapi pokoknya semua yang diurapi Tuhan, baik orang percaya maupun orang non percaya, dari sisi bahasa itu bisa disebut sebagai Kristus atau Mesias. Oh Tuhan, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan, urapi dia. Nah, itu berarti kita lagi berdoa supaya dia jadi Kristus, ya kan? Ah, itu asal katanya begitu. Oke, paham sampai di sini ya? Ya. Berarti Kristus ada banyak. Tadi Yesus juga ada banyak, ya kan? Kristus juga ada banyak. Tapi sekarang yang hal kedua yang saya bahas adalah ada perkembangan konsep Kristus atau konsep mesianik di kalangan orang Yahudi. Nah, begini. Dari sisi arti kata, Mesias atau Kristus itu banyak. Tetapi dalam perkembangan sejarahnya ketika orang Yahudi dalam pembuangan di Babel, mereka ditindas di Babelonia dengan segala penderitaan dan kesulitan mereka, maka pada waktu itu kita melihat bahwa muncullah banyak nubuatan tentang keselamatan yang akan Yahweh berikan. Dan bagaimana Yahweh memberikan keselamatan? Yahweh memberikan keselamatan melalui satu orang yang diurapi. Melalui satu Kristus. Melalui satu Mesias.
Sekarang perhatikan Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan berapa orang? Seorang yang diurapi. Hanya satu orang. Dalam King James diterjemahkan, next, unto the Messiah. Terjemahan lama, sampai kepada Al-Masih. Kalau begitu kita bisa lihat, memang Kristus ada banyak, Mesias ada banyak, tapi setelah pembuangan di Babel, itu mulai muncul janji keselamatan akan datang dari satu saja Mesias, satu Kristus saja, dan itu muncul dalam banyak ayat. Saya hanya kasih satu contoh. Nah, maka di sini kita bisa lihat, sejak dari itu orang Yahudi mulai mempunyai yang namanya pengharapan Mesiani. Bahwa orang Yahudi mulai menantikan, bukan menantikan banyak Mesias, satu Mesias. Bukan menantikan banyak Kristus, satu Kristus saja. Maka dari Kristus-Kristus yang banyak, sekarang pengharapannya mengerucut kepada satu Kristus. Nah, maka hidup orang Kristen mulai dari zaman pembuangan. Tunggu Kristus, tunggu Kristus, tunggu Kristus. Tunggu Mesias, tunggu Mesias, tunggu Mesias. Artinya konsep Kristus yang meluas pada siapa saja yang diurapi sudah tidak lagi menjadi tekanan. Tekanannya pada Mesias tunggal, pada Kristus tunggal, dan orang Yahudi hidup di dalam pengharapan akan ini. Pengharapan. Begitu kuatnya konsep menantikan Kristus, sampai-sampai Raja Herodes pun tahu. Ya, lihat Matius 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta Yerusalem. Mendengar apa? Mendengar orang Majus cari raja baru lahir. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Dimintalah keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Ini Mesias tunggal yang diharapkan. Bahkan saudara, kita tahu orang Yahudi dan orang Samaria bertikai. Maka orang Yahudi dan Samaria itu menjadi agama berbeda. Kitab sucinya juga nggak sama. Wilayahnya, bait Allahnya beda, agamanya beda. Tapi saking populernya konsep Mesias ini, bukan hanya Yahudi yang menantikan Mesias, Samaria pun menantikan Mesias. Yohanes 4. Jawab perempuan itu kepadanya, perempuan Samaria, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang juga disebut Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka saudara-saudara, orang Yahudi karena pengharapan ini, pengharapan Mesias ini, mereka hidup dalam apa yang disebut sebagai persepsi selektif. Persepsi selektif itu adalah suatu persepsi yang sangat, mungkin dikasih ilustrasi begini. Saudara misalnya pergi ke pasar tradisional yang ramai, lalu parkir motor di situ kan, belanja. Di situ kan ada tukang parkir. Banyak kendaraan, bunyi segala macam ada bunyi di situ. Maka bagi tukang parkir itu bunyi orang jualan juga masuk, bunyi mobil juga masuk, bunyi motor juga masuk, segala macam bunyi masuk. Nah, tapi tiba-tiba saudara start motor di sana, dia langsung parkir. Kau tahu ya? Artinya walaupun ada begitu banyak bunyi, tapi telinganya itu hafal persis bunyi motor yang mau keluar dari parkir. Nah, itu namanya persepsi selektif. Maka orang Yahudi itu hidup begitu. Mereka selalu lihat, kalau tahu-tahu ada orang yang menyolok, atau menonjol, atau mulai populer di kalangan masyarakat, curiga. Jangan-jangan dia Mesias. Jangan-jangan dia Mesias yang dijanjikan dari tempo dulu itu. Sekarang lihat Lukas 3, 12. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes Pembaptis. Kalau dia adalah
Mesias. Kalau, jangan-jangan, ya, pokoknya siapa saja yang terkenal, langsung dicurigai Mesias. Siapa yang bisa menyedot perhatian? Zaman sekarang, siapa yang viral? Jangan-jangan dia Mesias. Gitu. Coba lihat Yohanes 1. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan kepada dia, siapakah engkau? Sampai ngutus orang ketemu Yohanes, tanya, siapakah engkau? Dan Yohanes rupanya tahu, sehingga dia mengaku dan tidak berdosa. Katanya, aku bukan Mesias. Yohanes 3:28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Mereka tanya pada Yohanes, apakah engkau Mesias? Aku bukan Mesias. Saya pikir-pikir, saudara, kalau orang Yahudi dengan persepsi selektif begitu, ketemu Yohanes, apakah engkau Mesias? Lalu Yohanes bilang, engkau sendiri mengatakannya. Wah, pasti dia langsung diarak jadi raja tuh kan. Tapi untungnya Yohanes tuh tahu diri tuh ya. Tahu diri. Nah, maka kita bisa lihat, ada begitu banyak orang menantikan Mesias. Salah satunya juga di Alkitab Lukas 2 itu ada Simeon, ya. Simeon tua yang menantikan Mesias. Jadi sekarang orang sudah tidak berpikir Mesias yang banyak-banyak lagi. Semua fokus satu Mesias, dan siapa dia? Siapa dia? Itulah sebabnya karena masyarakat lagi cari-cari Mesias. Siapa saja menonjol, jangan-jangan dia Mesias. Maka ini memunculkan, ada orang-orang memanfaatkan situasi ini. Lalu dia menonjol, dia bilang, akulah Mesias. Maka muncullah Mesias palsu. Nah gitu, latar belakangnya. Ya, latar belakangnya. Jadi kalau umat dalam keadaan kebingungan dan mencari-cari, itu bisa membuka kemungkinan ada jenis tertentu yang memanfaatkan itu. Lalu menyesatkan orang. Ya. Itulah sebabnya umat perlu belajar. Karena kalau tidak belajar tapi berharap-berharap, tidak belajar dengan baik, itu bisa dimanipulasi oleh Mesias palsu. Ya. Contohnya, Mesias palsu itu salah satunya adalah mereka bisa membuat mujizat-mujizat palsu. Dan kalau umat terlalu gila mujizat, ya, maka terbuka kemungkinan untuk disesatkan oleh Mesias palsu itu. Ya. Sekalipun mereka menantikan Kristus, tapi konsep Kristusnya tidak sama. Memang Mesias itu satu akan datang, tapi agak tidak jelas identitasnya. Sekarang lihat Matius 22. 41 ya, saudara lihat. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya pada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Karena Mesias itu kan keturunan Daud. Maka dia anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu padanya. Daud itu, Mesias itu keturunan Daud, anak Daud. Tapi pada saat yang bersamaan, Daud juga bilang Mesias itu Tuhannya. Jadi Yesus tanya, Mesias itu anak siapa? Anak Daud. Kalau memang dia anak Daud, mengapa Daud sebut dia Tuhan? Dia tuannya Daud atau anaknya Daud? Pusinglah mereka. Iya ya. Kalau Mesias itu keturunan Daud, harusnya bukan jadi tuannya Daud. Kalau dia tuannya Daud, bagaimana dia jadi anaknya Daud? Ya. Ini pertanyaan sulit. Nanti yang bisa jawab cuma orang Kristen. Kenapa? Karena sebagai manusia dia anaknya Daud. Tapi sebagai Allah dia Tuhannya Daud. Nah, karena Yesus itu adalah Allah dan manusia. Jadi hanya orang Kristen yang bisa jawab itu. Orang Yahudi pun nggak bisa. Karena terbentur
logika ini, kalau anak Daud tidak bisa jadi tuannya Daud, tuannya Daud tidak bisa jadi anak Daud. Kecuali dia Tuhan dan manusia. Dan itulah Kristen. Ya. Donald Carson bilang begini, pertanyaan Yesus dalam Matius 22 mengekspos ketidakmampuan para pemimpin Yahudi untuk merekonsiliasi dua aspek dari pengharapan Mesianis. Mesias sebagai keturunan Daud, itu aspek kemanusiaan. Mesias sebagai Tuhan yang ilahi, itu aspek ketuhanan. Mereka dengan mudah menjawab Mesias adalah Daud. Tapi mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana Daud bisa menyebut keturunannya sendiri sebagai Tuanku dalam Mazmur 110 ayat 1. Kegagalan ini menunjukkan bahwa konsep Mesianis mereka tidak lengkap. Mereka mengharapkan seorang raja manusia yang perkasa, tapi belum memahami bahwa Mesias yang dijanjikan akan melampaui kategori manusia biasa. Nah, terkait dengan karya-karyanya atau pekerjaan-pekerjaannya di dunia, ini ada kaitan dengan pembuangan di Babel. Kita tahu Israel sejak dibuang ke Babel tidak pernah jadi bangsa yang merdeka lagi. Oke. Waktu Yosua bawa masuk Israel dulu ke Kanaan, lalu mereka jadi kerajaan, bukan dipimpin oleh Saul. Habis Saul mati, diganti oleh Daud. Maka Daud memimpin menjadi raja Israel. Setelah Daud diganti oleh Salomo. Salomo menjadi raja Israel. Tapi Salomo mati, kerajaannya pecah bagi dua. Yaitu kerajaan Yahudi, Yehuda, dan Israel. Kerajaan Israel dihabisi oleh Asyur, 10 suku. Lalu sisa 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, disikat oleh Babel. Maka mereka akhirnya takluk di bawah Babel. Babel penguasa. Tapi nanti datang Raja Kores dari Persia menaklukkan Babel. Maka Israel tadinya sekarang menghamba pada Babel. Sekarang Babel sudah ditaklukkan Persia. Maka sekarang mereka pindah lagi bosnya, yaitu di Persia. Belakangan Persia ditaklukkan oleh Yunani di bawah Alexander Agung. Maka Israel pindah lagi di bawah Yunani. Ya. Nanti setelah Alexander the Great mati, maka bagi 4 kerajaannya di 4 jenderal, 2 yang terkenal adalah dari Syria sama Mesir. Ptolemeus sama Seleukus. Maka Ptolemeus sama Seleukus, Mesir sama Syria itu perang terus. Maka begitu Ptolemeus menang, maka Israel di bawah Mesir. Seleukus menang, mereka pindah lagi di bawah Syria. Terus begitu perang sampai seluruh imperium Yunani melemah, lalu muncullah kekuatan Romawi. Romawi sudah muncul, maka Israel pindah lagi di bawah Romawi. Pindah lagi di bawah Romawi, maka waktu Yesus lahir, mereka sedang di bawah Romawi. Maka saudara lihat, sejak dari penaklukan Babel, Israel tidak pernah menjadi bangsa merdeka. Dijajah terus. Nah, tapi dalam konteks perhambaan mereka pada bangsa-bangsa, ternyata Tuhan ada kasih janji. Janji itu janji penghiburan. Salah satu contoh, Yesaya 51. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Dia membuat padang gurun seperti Taman Eden, di padang belantara seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan nyaring. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Berarti ada janji nih. Berarti walaupun kita sedang dijajah, tapi ada janji kita akan bersinar dan menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita jadi pemimpin bangsa-bangsa? Perhatikan komentar Barclay. Untuk mewujudkan hal itu, beberapa orang percaya bahwa orang-orang besar akan diturunkan ke dunia. Yang lain percaya akan muncul seorang raja dari keturunan Daud. Dan bahwa segala kemuliaan akan hidup kembali. Yang lain percaya bahwa Allah sendiri akan campur tangan langsung dalam sejarah manusia secara adikodrati. Akan datang satu campur tangan yang besar secara ilahi. Maka siapakah yang akan datang itu? Tadi, Mesias tunggal itu. Maka di situ mulai muncul, berarti kita bisa lihat Mesias itu akan datang. Sekarang kita sedang dijajah oleh Romawi, maka Mesias itu kalau datang, dia pasti akan menghancurkan Romawi. Maka Mesiasnya ditafsirkan Mesias politik. Itu pandangan mayoritas orang Israel. Pandangan minoritasnya itu Mesias rohani. Salah seorang yang pegang pandangan Mesias
Yang pandangan minoritas itu adalah Simeon. Yang dia percaya Mesias akan datang membangun kerajaan rohani. Sementara yang lain itu tidak pernah pikir kerajaan rohani. Semua pikir kerajaan politik. Ya. Lihat kata-kata dari Guthrie. Gagasan tentang Mesias yang akan datang sudah tersebar luas di antara orang Yahudi. Tetapi asal mula dan watak dari Mesias yang akan datang itu tidak dimengerti dengan jelas. Kelompok yang berbeda-beda cenderung membayangkan Mesias sesuai keyakinan mereka sendiri. Misalnya kelompok imam di Qumran menafsirkan dengan istilah-istilah imam. Kelompok nasionalis dengan istilah-istilah politik. Konsep politik itu menjadi populer. Sekarang saudara lihat. Waktu Mesias dilahirkan, orang Majus cari raja baru lahir. Herodes kan curiga. Mesias, di mana Mesias akan dilahirkan? Kira-kira kenapa sampai Herodes mau bunuh Mesias? Takut. Semua anak Bethlehem 2 tahun dia bunuh semua. Kenapa? Takut. Kalau Mesias dipahami di kepala Herodes, ini mau membangun kerajaan rohani, kira-kira Herodes terancam atau tidak? Enggak. Tidak. Kenapa dia terancam? Karena Herodes pun berpikir Mesias itu datang mendirikan kerajaan politik. Kalau dia mendirikan kerajaan politik, artinya dia menjadi ancaman bagi kerajaan saya. Herodes raja politik. Kalau Mesiasnya raja politik dan raja politik ini saingan, basmi. Ya. Makanya kemarin waktu khotbah Natal tuh saya bilang begini, ya, kenapa sampai Herodes mau binasakan Yesus dan terganggu? Karena dia raja, Yesus raja. Dia raja politik, dia pikir Yesus raja politik. Karena bidangnya sama, itu ancaman. Kalau saudara jual nasi goreng, tidak laku. Orang sebelah jual semen, laku. Yang jual semen itu ancaman bagi saudara atau tidak? Tidak. Tapi kalau saudara jual nasi goreng di sini, ada tetangga sebelah jual nasi goreng, dan laris banget. Ancaman bagi saudara? Ancaman. Kenapa? Sama-sama jual nasi goreng. Makanya iri hati itu biasa terjadi pada titik yang sama. Ya kan? Ya. Kalau saya pengkhotbah yang baik, saudara WL yang baik, saya merasa terancam? Tidak. Saudara merasa terancam dan saya tidak. Ya. Tapi kalau saudara WL yang baik, saya juga WL yang baik. Saya ancaman bagi saudara. Atau kalau saya pengkhotbah yang baik, besok muncul lagi pengkhotbah lain yang baik. Dan kelihatannya lebih baik dari saya. Biasanya di situ terganggu. Ya kan? Maka iri hati itu seringkali terjadi pada bidang yang sama. Kecuali kita sudah dewasa dalam Tuhan. Maka biar bidang sama pun. Makanya itulah sebabnya kalau perusahaan Pak Yos berkembang pesat. Mengancam GKSI? Ya. Tidak, satu gereja, satu perusahaan kok. Tapi kalau gereja di sini, ini tahu-tahu muncul gereja di sebelah. Gereja itu bisa jadi ancaman itu. Kecuali kita dewasa. Ya. Dan tidak melihat gereja lain sebagai ancaman. Tapi bukankah banyak gereja selalu melihat gereja lain sebagai ancaman? Ya. Nah, karena itulah, disitulah Herodes itu menjadi terganggu dan basmi anak-anak di Bethlehem. Karena apa? Karena dia pikir ini Mesias politik. Seandainya dia punya pikiran tentang Mesias benar, dia tidak akan bunuh. Yohanes Pembaptis juga begitu, saudara. Coba lihat Yohanes 11, Matius 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah di sana untuk mengajar dan beritakan Injil di kota-kota. Jadi Yesus perintahkan muridnya beritakan Injil. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kerja apa? Memberitakan Injil itu. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Kaukah Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, kira-kira kenapa sampai Yohanes kok jadi ragu ya? Padahal bukankah sebelumnya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Kelihatannya Yohanes kenal Yesus itu Mesias. Tapi sekarang, engkaukah yang akan datang itu atau harus kami tunggu orang lain? Sepertinya Yohanes Pembaptis ragu. Kenapa? Karena begini, Yohanes Pembaptis kan lagi di penjara. Seandainya Yesus itu Mesias, dan dia Mesias politik yang mau lawan Roma, mestinya dia lepaskan saya dari penjara.
Tapi kenapa dia tidak melepaskan saya dari penjara? Rupanya Yohanes pun salah paham. Yohanes berpikir Yesus itu Mesias politik. Maka Yesus jawab dia apa? Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kau dengar dan kau lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang yang dibangkitkan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ada perlawanan terhadap Roma? Tidak ada. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Biasanya orang kecewa pada Tuhan itu bukan karena Tuhan salah, tapi dia punya paham yang salah tentang Tuhan. Ya kan? Kalau saudara percaya, Tuhan pasti menyembuhkan. Tahu-tahu suami sakit, tidak sembuh malah mati. Saudara masih percaya Tuhan? Nah, ini kan susah itu. Biasakan KKR kesembuhan ilahi itu, datanglah, semua sakit pasti sembuh. Setelah pasti sembuh, tahu-tahu ternyata tidak sembuh dan mati. Itu ada orang di Surabaya, anaknya mati. Tidak bikin ibadah penghiburan atau pemakaman, ibadah pembangkitan. Tiap malam praise and worship, curahkanlah kuasa-Mu mujizat. Dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit. 3 hari tidak bangkit-bangkit. Terpaksa kubur. Habis itu murtad orang tuanya. Ternyata Tuhan ingkar janji. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa anakmu mati pasti bangkit? Kalau dia mau bangkitkan bisa, tapi kan dia tidak harus membangkitkan. Dan tidak ada janji bahwa itu membangkitkan. Kalau begitu dia murtad karena apa? Bukan karena Tuhan ingkar janji, tapi dia salah paham tentang Tuhan. Banyak orang kecewa sama Tuhan itu karena salah paham tentang Tuhan. Saudara sudah kasih persembahan rutin, persembahan persepuluhan lancar, menabur di mana-mana. Tapi hidup kayaknya nggak diberkati-berkati ya. Lalu saudara mulai, ternyata Tuhan ingkar janji ya. Bukan Tuhan ingkar janji, kau salah paham tentang Tuhan. Mungkin korban dari khotbah-khotbah yang salah juga. Ya. Maka di sini pengertian tentang Tuhan itu harus benar. Karena si Yohanes Pembaptis pun orang nabi loh. Ternyata nabi itu bisa salah paham tentang Tuhan. Banyak orang begitu. Coba lihat Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Kenapa mereka paksa dia jadi raja? Bayangkan saudara. Kalau orang kayak Yesus jadi raja politik kita. Angin badai, diam tenanglah. Maka Roma boleh datang berpasukan-pasukan. Dibilang, diam tenanglah. Habis semua kan? Ada masalah ekonomi, masalah kelaparan. 5 roti 2 ikan jadi. Kasih makan semua orang. Tidak perlu rumah sakit. Ya kan? Dia perintahkan semua sembuh. Mati bangkit. Setan-setan lari. Bayangkan kalau dia jadi raja. Maka mereka datang paksa dia jadi raja. Tapi dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini baru saya lihat ada orang dipaksa jadi raja tapi lari. Ya. Saudara lihat, gara-gara salah paham inilah. Saudara baca di Alkitab kadang-kadang saudara lihat, Yesus melarang murid-muridnya kasih tahu orang lain dia Mesias, bukan? Lihat Matius 16 dan 20. Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan beritakan pada siapapun bahwa dia Mesias. Markus 8. Dia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan beritahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa dia larang? Karena dia tahu kalau menyebar dia Mesias, banyak orang akan paksa dia sebagai raja. Sekarang kalau dia sudah diangkat jadi raja, siapa berani salibkan dia? Tidak ada kan? Dan kalau dia tidak jadi mati disalib, terus untuk apa dia datang ke dunia ini? Maka semua orang tidak ada penebusan. Dan kita semua mati, masuk neraka semua. Ya, makanya Yesus harus larang. Nanti setelah dia mati, lalu bangkit, baru dibilang, beritakanlah kepada dunia, akulah Mesias. Tapi sudah selesai mati dulu. Tapi sebelum mati jangan. Karena memang tujuan dia datang untuk mati. Itu rencana Allah. Rencana Allah atau rencana iblis? Ya.
Nah, maka disitulah kita bisa lihat. Saudara, jadi karena pikiran politik seperti ini. Oke, saudara bayangkan. Mesias akan datang, akan usir Romawi, akan lawan Pontius Pilatus, akan lawan Herodes, akan lawan semua pemimpin Romawi. Kira-kira Mesias itu akan mati atau tidak? Menurut pikiran orang Yahudi. Bisa. Mesias tidak bisa mati. Mesias mati atau Mesias yang mati itu adalah konsep asing bagi mereka. Matius 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah Petrus mengaku begitu, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan bahwa murid-muridnya dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus bicarakan tentang Mesias yang mati. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dan itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Kenapa Petrus mencegah Yesus dan dia protes pada Yesus? Karena Petrus pun punya otak Mesias politik. Karena Mesias politik tidak bisa mati. Kalau dia mati, bagaimana dia usir Roma? Pikiran Mesias politik melekat kepada murid-murid. Bahkan sampai Yesus mau naik ke surga pun, itu pikiran masih ada. Sekarang Yesus sudah mau terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 6. Yesus sebelum dia terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka dan berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kan sudah detik-detik terakhir nih. Sudah mati, ternyata bangkit. Mungkin kemarin harus mati, tapi sekarang sudah bangkit. Dia akan lawan Roma. Tapi sekarang mau naik ke surga, belum bikin apa-apa. Maukah engkau pada masa ini? Tapi nanti ayat 7 Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tetapi, pergilah. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya begini, lu tidak usah perlu tahu kapan Israel dipulihkan. Itu bukan urusanmu. Urusanmu sekarang, pergi dan beritakan Injil. Karena melalui pemberitaan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi, kamu telah membangun kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan pikir tentang Mesias politik. Ingat tugasmu untuk membangun kerajaan rohani. Dari sini saya bisa lihat, ternyata murid-murid yang ikut Yesus begitu lama tahun pun, konsepnya juga masih salah. Maka ikut Tuhan bertahun-tahun belum jadi jaminan bahwa konsepmu tentang Tuhan itu benar. Ada banyak orang tua di gereja. Tapi konsep tentang Tuhan itu tetap salah, keliru. Apalagi tidak pernah belajar. Itulah sebabnya GKSI perlu BBC. Ya kan? Supaya belajar. Dan itulah beban yang Tuhan taruh di hati saya dari zaman dulu kala. Saya satu hari sekitar tahun 2002 ikut satu KKR. Di dalam KKR itu saya baru heran. Biasanya yang ada KKR kesembuhan ilahi. Tapi hari itu KKR-nya agak lain. KKR-nya ada tanya jawab. Yang acara tanya jawab itu pendeta Stephen Tau. Dan orang bertanya dia jawab, dan saya kaget lihat. Kenapa ada pendeta yang tanya apa saja bisa jawab? Hari itu saya di pojok lapangan dan saya bilang, Tuhan, bisakah Tuhan buat saya seperti orang itu? Supaya saya bisa jawab banyak pertanyaan. Habis itu saya tunggu mujizat terjadi. Bisakah saya jawab? Ternyata tidak bisa juga. Saya pikir-pikir kalau begini terus tidak bisa-bisa. Saya tahu ada radio rohani, lalu saya pergi. Bolehkah saya dikasih satu acara di radio ini? Apa? Tanya jawab iman Kristen. Oke. Tapi kan saya takut, orang bertanya saya nggak bisa jawab. Artinya acara pertama saya bikin pertanyaan, saya jawab sendiri. Saya bikin pertanyaan, saya jawab sendiri. Kan radio orang nggak lihat saya. Saya bikin pertanyaan, jawab sendiri. Bikin pertanyaan, jawab sendiri. Terus, setelah agak mahir di situ, lalu saya buka yang bertanya, tapi tanya sekarang tidak bisa jawab sekarang. Tanya sekarang, jawabnya minggu depan. Maka begitu pertanyaan masuk, sepanjang minggu itu belajar tuh bagiannya jawab ini. Terus begitu. Lama-lama akhirnya saya jadi mahir. Saya jadi mahir dari radio ke radio. Sampai akhirnya masuk, tahu-tahu
salah satu TV di Jakarta ini, Pijar TV, lagi cari pembicara utama untuk siaran mereka. Tapi tahu-tahu mereka kaget lihat saya di YouTube. Pendeta siapa nih yang semua pertanyaan dia jawab? Lalu mereka cari orang ini. Mereka cari, ketemu saya di Kupang. Dan sejak hari itulah saya jadi pembicara utama di Pijar TV di Jakarta ini. Yang siaran dulu lewat parabola di mana-mana. Nah, dari situ saya jadi, itulah beban saya. Ternyata saya temukan banyak orang yang bahkan tua di gereja, pengertiannya salah. Dari situ Tuhan kasih saya beban. Mari bikin pengajaran. Ya. Saya kalau KKR di mana-mana, orang banyak. Bikin seminar, orang sedikit. Karena itu sejak sekian tahun yang lalu saya bilang, kalau begitu acara KKR-nya, KKR tanya jawab. Ah gitu. Jadi khotbahnya jangan panjang. Khotbah setengah jam dari lapangan-lapangan terbuka. Setelah itu tanya jawab, tanya apa saja. Tanya saja apa saja, saya pasti jawab. Walaupun jawabannya saya tidak tahu. Itu juga Jawaban. Ya daripada saya ngarang-ngarang, saya tidak tahu. Saya buka grup WA, Esra suruh menjawab. Itu metode belajar saya. Seperti saya tiap hari belajar, karena begitu di situ banyak orang tiap hari kirim pertanyaan, dan pertanyaan yang aneh-aneh yang belum pernah saya pikirkan juga masuk di situ. Kalau sudah tahu saya jawab gampang saja, tapi begitu ada pertanyaan yang lain yang saya belum tahu, iya ya. Saya belajar, jawab dia. Waktu jawab dia, saya belajar. Nah, maka di sini murid-murid saja salah paham. Rasul loh, apalagi hanya kita. Nah, jadi secara umum orang Yahudi meragukan Yesus sebagai Mesias karena ada konsep tentang mati ini. Lihat Yohanes 12. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Jadi Yesus bicara kematian. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Memang Mesias akan hidup selama-lamanya. Tapi itu mati dulu baru hidup selama-lamanya. Tapi mereka tidak pernah bayangkan Mesiasnya akan mati. Ya. Nah, itu perkembangan konsep mesianik di kepala orang Yahudi. Sampai akhirnya banyak orang Yahudi tidak percaya Yesus. Karena mereka tidak bisa terima Mesias yang mati. Tapi orang Kristen percaya Mesias mati dan bangkit. Oke. Ya. Masih berapa menit Pak Yos? Habis ya. Oke. Saya sekilas saja ya. Berikut pengakuan kemesiasan dan kekristusan Yesus. Ini diakui. Kapan Yesus diakui? Pertama, malaikat-malaikat mengakuinya pada Natal. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir Kristus. Itu Yesus lahir. Berarti malaikat mengakui. Murid-muridnya mengakui. Yohanes 1 ayat 21. Kami telah menemukan Mesias. Kisah 5 ayat 42. Ayat Matius 16 ayat 16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Kisah 5 ayat 42. Yesus adalah Mesias. Dan beberapa ayat lewat, satu saja yang saya mau tambahkan. Ada pengakuan iblis. Lukas 4 ayat 41. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara. Karena mereka tahu dia adalah Mesias. Iblis pun tahu Kristus adalah Mesias. Jadi kalau sampai orang tidak percaya Yesus Mesias, itu lebih buruk dari iblis. Ya. Oke, terakhir. Poin terakhir, Yesus dan Kristus. Jadi, ingat ya. Tadi saya jelaskan Yesus dan Kristus. Berarti Yesus belum tentu Kristus. Ya. Kristus juga belum tentu Yesus. Ya. Karena ada banyak Kristus yang bukan Yesus. Daud juga Kristus, Kores juga Kristus. Berarti Yesus itu juga ada Bar Yesus, ada Yesus Justus, ada Yesus Barabas. Jadi menjadi Yesus belum tentu Kristus. Tapi menjadi Kristus juga belum tentu Yesus. Nah, tapi di sini kita lihat perkembangan. Pertama-tama Kristus dipakai untuk menunjuk pada Yesus dalam bentuk kata benda dengan kata sandang. Matius 1 ayat 16. Yesus, karena Yesus belum tentu Kristus,
Kristus belum tentu Yesus, maka Yesus yang kita percayai ini Yesus yang disebut Kristus. Matius 27 ayat 17. Yesus yang disebut Kristus. Matius 27 ayat 22. Yesus yang disebut Kristus. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, nama Kristus dipakai bersama dengan Yesus tanpa kata sandang lagi, tanpa keterangan lagi. Matius 1 ayat 1, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sudah tidak bisa Yesus yang disebut Kristus, tidak lagi. Selanjutnya bisa dibalik. 2 Timotius 3 ayat 12, Kristus Yesus. Tadi kan Yesus Kristus. Sekarang Kristus Yesus. Ya. Kolose 1, Kristus Yesus. Dan pada akhirnya Kristus sendiri. Yaitu Roma 8. Karena memerdekakan kamu dalam Kristus. Maka kita sudah tidak berpikir Kristus yang mana. Itu sudah pasti Yesus. Ya. 1 Korintus 1 ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, maka Kristus pasti adalah Yesus. Itu perkembangannya. Nanti pertemuan berikut kita mulai bahas anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ya. Sampai sini pelajaran kita. Tuhan memberkati kita.